Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 130. Bab 656. Pencegahan. Sosok hitam juga perlahan muncul di panggung lelang saat tawa itu terdengar di aula lelang. Wajah persaudaraan emas perak berubah sedikit ketika tawa yang agak akrab itu terdengar. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek saat pandangan mereka beralih ke sosok manusia di panggung lelang. Xiao Yan, Anda telah membunuh kepala aliansi hitam Han Feng, namun Anda masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Teriakan dingin yang keluar dari mulut persaudaraan emas perak segera menyebabkan seluruh rumah lelang menjadi berisik. Banyak tatapan kaget dimulai pada pria muda berjubah hitam di atas panggung. Orang yang sangat muda ini sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah membunuh Kaisar Obat Han Feng. Meskipun reputasi Xiao Yan telah menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, banyak orang masih asing dengan penampilannya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya ketika melihat bahwa orang kuat ini, yang dikabarkan mampu membunuh Han Feng, sebenarnya adalah anak muda ini. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah ekspresi jelek dari persaudaraan emas perak saat dia tertawa pelan. Kedua kata-katamu benar-benar lucu. Ada banyak sekali orang yang terbunuh di wilayah sudut hitam setiap hari. Jangan bilang padaku bahwa seseorang harus dikeluarkan setelah membunuh seseorang. Itu terlalu umum untuk cedera dan kematian ketika dua orang bertengkar. Lidah yang fasih. Kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Han Feng sudah terbunuh, kami anggota aliansi hitam memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Namun, melihat niat Anda sekarang, Anda benar-benar berpikir untuk menduduki kota ini sendiri? Apa kau tidak merendahkan kami semua? Persaudaraan emas perak saling memandang sebelum mereka berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Han Feng telah meninggal, dan aliansi hitam telah dibubarkan. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Menjadi pemenang, saya memiliki hak untuk mengambil semua yang ada di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan mengambilnya dariku. Xiao Yan mengangkat matanya. Suaranya yang semakin dingin secara bertahap tidak memberikan wajah apapun pada persaudaraan emas perak. Provokasi yang ada di dalam kata-katanya tidak disembunyikan dengan cara apapun. Keributan tiba-tiba naik di seluruh tempat setelah kata-kata Xiao Yan yang agak liar dan sombong ini terdengar. Tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam ini yang berani berbicara dengan emas perak bersaudara dengan nada seperti itu. Wajah emas perak bersaudara juga berubah menjadi hijau karena provokasi Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, suara yang agak tajam terdengar di tempat pelelangan. Anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Saat itu, jika Sukian, orang tua yang tidak akan mati itu, tidak melindungimu, aku akan membunuhmu. Percakapan pribadi di dalam aula pelelangan segera berkurang drastis ketika semua orang melihat saudara emas perak menjadi marah. Banyak tatapan sombong menatap Xiao Yan di atas panggung. Orang-orang di wilayah sudut hitam jelas menyadari taktik dari emas perak bersaudara. Hal yang paling dibenci oleh kedua orang tua ini adalah ketika orang tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Sekarang Xiao Yan telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak orang, tampaknya akan agak sulit bagi pelelangan untuk maju dengan sukses hari ini. Tidak sulit untuk membiarkan kalian berdua mengikuti jalan Han Feng jika kalian berdua terpisah. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Meskipun kedua orang tua ini bisa bersaing dengan Dou Zong yang kuat jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang jika mereka dipisahkan. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membunuh seseorang di puncak kelas Dou Huang mengingat kekuatannya saat ini. Kata-kata yang naif. Persaudaraan emas perak hanya mengejek kata-kata Xiao Yan ini. Mereka dengan dingin tertawa. Tidak ada keadilan di wilayah sudut hitam. Hanya perbedaan antara kemenangan dan kekalahan yang ada. Kami selalu bergandengan tangan untuk bertarung selama bertahun-tahun ini, terlepas dari apakah pihak lain itu kuat atau lemah. Terpisah? Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Namun, karena Anda, bocah kecil, telah menyebutkan hal ini hari ini, kami akan membantu membalas dendam untuk Han Feng hari ini. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan damai.
Dua aura kuat melonjak secara eksplosif dari persaudaraan emas perak setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, aura mereka bergabung dan menutupi seluruh tempat pelelangan. Baiklah, persaudaraan emas perak, bunuh bocah kecil ini. Kami kemudian akan bergandengan tangan untuk benar-benar menghabisi seluruh gerbang Xiao. Kota Feng tidak bisa mendarat di tangan orang-orang ini. Orang-orang di belakang Gold Silver bersaudara, yang pernah menjadi anggota Aliansi Hitam, mulai berteriak dengan wajah bersemangat ketika mereka melihat tindakan mantan. Mereka sama-sama mendambakan kota Feng, dan tentu saja tidak ingin kue sebesar itu mendarat di tangan Xiaoyan. Persaudaraan emas perak juga memberikan senyuman yang gelap dan serius setelah mendengar dukungan semua orang. Aura yang keluar dari tubuh mereka juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Wajah kebanyakan orang di dalam aula pelelangan menjadi merah padam saat ditekan oleh aura kuat dari persaudaraan emas perak. Hanya sejumlah kecil ahli yang bisa duduk tanpa perubahan apapun dalam ekspresi mereka di tengah aura yang menekan ini. Mata Xiao yang dengan tenang memperhatikan persaudaraan emas perak yang telah melepaskan aura yang kuat. Di belakangnya, wajah Xiao Li muram saat dia melambaikan tangannya. Banyak sosok hitam bermunculan dari koridor di atas aula lelang. Busur dingin yang berkedip-kedip mengarah ke bawah. Panah akan menghujani mereka berdua atas perintah. Kedua orang tua ini mungkin tidak beruntung kali ini. Para pemimpin sekte langit gelap, gerbang Luosa, dan geng singa liar, yang duduk di sudut aula lelang, menyaksikan emas perak bersaudara saat mereka memancarkan aura yang menekan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum mengeluarkan tawa dingin yang sombong. Orang lain mungkin tidak menyadarinya tetapi mereka jelas tahu bahwa ada elit sejati Douzong di dalam kota Feng ini. Selain itu, elit Douzong ini jelas memiliki segala macam koneksi dengan Xiaoyan. Orang-orang ini akan menderita jika mereka ingin menggunakan jumlah mereka yang besar untuk berperilaku kejam di tempat ini. Xiaoyan merasakan aura yang semakin kuat di dalam aula lelang. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan cantiknya dari bawah lengan bajunya di depan banyak tatapan. 10 jarinya berpotongan satu sama lain saat suaranya yang samar bergema di seluruh aula. Hari ini adalah hari di mana gerbang Xiao Ku mengadakan lelang. Siapapun yang berperilaku kejam di tempat ini akan dipandang sebagai musuh. Tidak ada bedanya untuk kalian berdua orang tua. Hehe, nada yang sangat arogan. Hari ini, Sukian dan banyak ahli dari akademi dalam tidak ada. Apakah menurut Anda memiliki hak untuk berbicara kepada kami dengan cara ini? Persaudaraan emas perak akhirnya tertawa karena kemarahan yang ekstrim setelah mendengar nada sombong Xiaoyan tanpa henti. Xiaoyan melirik mereka berdua, tapi tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Sebuah suara lembut keluar dari mulutnya. Maaf merepotkanmu, tapi tolong minta kedua orang ini untuk diam. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Segera, sosok yang mempesona dan cantik yang dipenuhi dengan daya pikat perlahan muncul di depan semua tatapan dengan cara seperti hantu. Kecantikan mempesona yang tiba-tiba muncul menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menyusut. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lemah memiliki wajah yang memerah dan tenggorokan mereka berguling. Segala macam perilaku buruk muncul di bawah wajah yang mempesona, yang memiliki daya pikat yang terlalu besar bagi laki-laki. Wajah tersenyum dingin dari persaudaraan emas perak perlahan menegang saat Medusa muncul. Mereka memiliki kesan yang sangat dalam tentang wanita ini, yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti iblis jahat. Saat itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Selain itu, hal yang menyebabkan hati mereka tenggelam adalah bahwa wanita ini adalah elit sejati Douzong. Sialan. Bukankah wanita ini mengejar Xiaoyan? Mengapa dia muncul di tempat ini untuk membantunya? Wajah hijau persaudaraan emas perak menunjukkan sedikit pucat. Aura kuat yang menutupi seluruh aula dengan cara sombong diam-diam melemah di bawah tatapan samar Medusa. Sesaat kemudian, itu menjadi seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing yang benar-benar menyusut kembali ke dalam tubuh mereka. Meskipun persaudaraan emas perak dikatakan bisa bertarung dengan elit Douzong setelah bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa dari Douzong di level awal. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Sukian, mereka hanya akan dapat menunda pihak lain untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dengan cepat jatuh ke dalam kerugian.
Gold Silver bersaudara mungkin tidak terlalu takut pada Suqian, tetapi mereka memiliki semacam ketakutan yang datang dari dalam hati mereka saat menghadapi kecantikan seperti iblis yang menyihir ini. Jenis teror ini datang entah dari mana, tapi samar-samar memperingatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan kecantikan yang menyihir ini, mereka akan memiliki peluang 90% menjadi jiwa mati di bawah telapak tangannya. Perubahan tiba-tiba dan aneh pada persaudaraan emas perak juga menarik perhatian cukup banyak orang. Semua orang tercengang. Segera ada beberapa orang pintar yang merasakan sesuatu. Oleh karena itu, banyak tatapan tidak jelas beralih ke keindahan yang mempesona di samping Xiao Yan. Pemahaman tiba-tiba melonjak dan muncul di dalam hati mereka. Pakar macam apa wanita ini? Dia benar-benar mampu menyebabkan bahkan persaudaraan emas perak menjadi takut? Xiao Yan setengah tersenyum saat melihat wajah agak kaku dari persaudaraan emas perak. Dia kemudian bertanya. Kalian berdua, menurutmu apakah, Gerbang Xiao, kami memiliki kualifikasi untuk menduduki Kota Feng? Tetua emas, tetua perak, Kota Feng adalah markas besar, aliansi hitam, kami. Itu tidak harus jatuh di tangan orang-orang ini. Selama kalian berdua memberi perintah, pasukan kami di Kota Feng akan segera bertindak. Aku jamin kita akan menghabisi semua kekuatan, Gerbang Xiao, dalam waktu setengah hari. Seorang rekan di belakang persaudaraan emas perak, yang tidak mengenali Medusa, segera berbicara saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang sangat provokatif. Menurut pikirannya, tetua emas perak pasti tidak akan melakukan apa-apa dalam menghadapi provokasi seperti itu oleh Xiao Yan mengingat karakter mereka. Pada saat itu, faksi mereka akan menambah bahan bakar ke dalam api dan pasti akan melenyapkan Gerbang Xiao hari ini. Namun, orang ini tidak melihat tatapan kasihan yang dilemparkan oleh beberapa pemimpin golongan lain di sampingnya saat dia berbicara. Beberapa dari orang-orang itu bahkan diam-diam menggeser kursinya. Wajah keriput dari Gold Silver bersaudara menjadi tegang saat mereka mengejang beberapa kali ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata dingin yang menembaki mereka dari atas panggung menjadi semakin dingin. Persaudaraan emas perak tiba-tiba berbalik di depan sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun itu. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka ke wajah orang sembrono itu dari sebelumnya di depan tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang kuat mengirim yang terakhir terbang. Dia dengan keras menghancurkan koridor sejauh selusin meter sambil mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Dasar bodoh tanpa mata. Han Feng meninggal di tangan kepala Xiao. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan terserah Anda untuk menggerutu dan mengubah hal-hal? Aula lelang besar benar-benar sunyi. Semua orang menunjukkan wajah tercengang saat mereka menyaksikan persaudaraan emas perak, yang tiba-tiba memarahi pria itu dengan cara yang benar. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao yang tersenyum tipis saat dia melihat lelucon itu. Dia tahu bahwa setelah hari ini, reputasi Gerbang Xiao akan bergema sepenuhnya di seluruh wilayah sudut hitam. Bab 657. Akhir lelang. Sudut mulut Xiao Yan sedikit melengkung saat dia mengamati persaudaraan emas perak melambaikan lengan baju mereka dan mengirim seseorang terbang. Taktik kedua orang tua ini memang tidak tahu malu. Namun, karena pihak lain sudah melunakkan pendirian mereka, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dalam kesempatan seperti ini. Lelang adalah hal terpenting hari ini. Menggunakan masalah ini, dia sudah mencapai efek jera yang dia inginkan dengan sempurna. Setelah ini, sepertinya tidak akan ada orang bodoh buta yang datang dan mencari masalah. Karena kalian berdua tidak keberatan dengan Gerbang Xiao, kami yang mengambil alih kota Feng, bisakah kalian berdua duduk? Lelang akan segera dimulai. Xiao yang tersenyum dan berbicara. Wajah emas perak bersaudara sedikit mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka telah membuang wajah mereka hari ini. Namun, tidak ada pilihan lain, mereka mendesah di dalam hati mereka. Mereka berdua menatap Medusa yang dingin seperti es di samping Xiao Yan dengan ketakutan. Baru kemudian mereka tersenyum dan duduk di kursi mereka. Semuanya, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelucon. Tolong jangan salahkan kami. Acara utama hari ini, lelang pil obat, akan diadakan selanjutnya.
Tatapan Xiao Yan beralih dari gold silver bersaudara saat dia tersenyum pada banyak orang di aula lelang dan tertawa. Area di bawah panggung terdiam sesaat setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gelombang kesepakatan mulai segera terlihat. Setelah adegan sebelumnya, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kekuatan yang dimiliki gerbang Xiao ini adalah sesuatu yang jauh melebihi harapan mereka. Makanya, tidak ada yang berani buka mulut untuk memprovokasi mereka. Alih-alih, berbagai suara yang menjilat sepatu dan setuju mulai berulang kali muncul. Ada cukup banyak orang di wilayah sudut hitam yang mengikuti arah angin bertiup. Di tengah kesepakatan dan menjilat sepatu yang terdengar dari segala arah, Xiao Yan menoleh ke Xiao Li, yang juga menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum. Aku akan menyerahkan masalah ini setelah ini kepada saudara kedua. Lelang kemungkinan akan dapat berjalan dengan lancar hari ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Bahkan persaudaraan emas perak dilecehkan meskipun kekuatan mereka. Siapa lagi yang berani membuat masalah? Xiao Yan akhirnya membuka langkahnya dan berjalan menuju ke belakang panggung setelah melihat Xiao Li menganggukkan kepalanya. Medusa mengikuti di belakangnya seperti bayangan sebelum menghilang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Li menyuruh Xiao Yan dan Medusa pergi dengan matanya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sepasang pelayan wanita membawa nampan perak naik ke atas panggung dalam beberapa bagian. Botol giok kecil di piring perak sangat menarik perhatian. Hehehehehe, selanjutnya, pil obat pertama di pelelangan kami. Xiao Yan duduk diam di ruang belakang panggung. Dia memegang cangkir teh hangat dan sesekali menyesapnya. Dari tempat ini, dia samar-samar bisa mendengar pelelangan berapi-api yang dikirim dari tempat pelelangan. Sepertinya pil obat itu telah memperoleh efek yang cukup bagus. Terima kasih banyak untuk ini. Xiao Yan memegang cangkir teh saat dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut berbicara kepada Medusa yang berwajah dingin. Medusa masih mempertahankan wajah cantiknya yang dingin di hadapan terima kasih Xiao Yan. Pinggangnya yang halus memperlihatkan lengkungan anggun yang dipenuhi dengan daya pikat di bawah gaunnya, menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki dorongan untuk memeluk dan bermain dengannya. Pada saat ini, emosi Medusa sangat kacau. Menurut karakternya, dia seharusnya mengabaikannya ketika Xiao Yan meminta sedikit bantuan padanya. Namun, ketika dia melihat kesungguhan dan harapan di wajah muda pihak lain, semacam emosi yang tidak biasa diam-diam merembes keluar dari dalam jiwanya, menyebabkan dia menelan penolakan yang telah mencapai mulutnya. Meskipun dia tahu bahwa jenis emosi yang tidak biasa ini pasti karena penggabungannya dengan roh Pithon 7 warna penelan surga, pengaruh merayap semacam ini juga menyebabkan dia menjadi sangat frustrasi. Di satu sisi, dia sangat ingin menampar dan membunuh orang yang berani melanggarnya. Di sisi lain, pengaruh jauh di dalam jiwanya menciptakan keinginan tanpa sadar untuk berlama-lama di samping orang ini. Dua emosi yang saling bertentangan ini menyebabkan Ratu Medusa, yang terkenal suka membunuh, berjuang dan ragu berulang kali. Jangan terus memberikan wajah dingin. Saya tahu bahwa alasan Anda menyetujui permintaan saya sebagian karena pengaruh roh Pithon 7 warna penelan surga. Oleh karena itu, saya tidak akan merasakan harapan yang indah dan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki emosi khusus terhadap saya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit saat melihat wajah sedingin es Medusa. Medusa mengangkat alisnya, tapi tetap diam. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dengan lembut di atas meja dan mengusap kepalanya. Dia segera berbicara dengan agak canggung. Sebenarnya, tidak banyak dendam dan kebencian di antara kita, kan? Saat itu, di bawah tanah, huk-huk, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua masalah itu disebabkan oleh api hati gugur, sialan itu. Dulu, jika kamu tidak membawa Pithon 7 warna penelan surga, yang aku telah berevolusi setelah aku berhasil berevolusi, secara alami aku tidak akan terlibat denganmu. Terlebih lagi, jika saya diberi waktu yang cukup, saya pasti bisa bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga, cepat atau lambat. Awalnya lahir karena evolusi saya. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kita berdua adalah satu. Alis Medusa langsung menjadi vertikal saat mendengar bahwa Xiao Yan sebenarnya ingin mengesampingkan semua tanggung jawabnya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara.
Jika kamu tidak membawa Pithon 7 warna penelan surga bersamamu, semua masalah yang merepotkan ini tidak akan ada sekarang. Aku juga tidak akan dibawa ke bawah tanah olehmu. Sekarang kamu masih berani memberitahuku bahwa kita tidak memiliki banyak dendam satu sama lain. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi. Dia membenturkan kepalanya yang agak sakit dan berkata, "Saat itu, saya tidak menyadari bahwa Pithon 7 warna penelan surga adalah sesuatu yang telah Anda ubah. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa Pithon 7 warna penelan surga, dan Anda adalah salah satunya. Apakah saya mengabaikan anak kecil itu bahkan sedikit? Anda terus mengatakan bahwa saya memperlakukan anak kecil itu seperti hewan peliharaan saat saya membesarkannya. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan Anda sebagai seorang ratu, kehilangan muka. Namun, surga dapat menyaksikan bahwa saya biasanya menyediakannya seperti leluhur kecil saya. Aku bahkan membiarkannya meminum esensi kelahiran singa ametist, seperti air. Itu adalah sesuatu yang bahkan saya enggan untuk mengonsumsinya. Bukankah ini pengobatan yang baik?" Xiao Yan dengan keras menyatakan dirinya tidak bersalah. Medusa terkejut saat mendengar jawaban Xiao Yan seperti ini yang menunjukkan bahwa dia telah dianiaya. Dia tidak menyadari apakah Xiao Yan menyediakan Pithon 7 warna penelan surga, seperti leluhur kecil di dalam hatinya. Namun, dia memang sering memberikan esensi kelahiran singa ametist yang berharga ke Pithon 7 warna penelan surga untuk dikonsumsi. Ini adalah sesuatu yang sangat dia sadari. Wajah Ratu Medusa yang dingin dan acuh tak acuh mulai sedikit meleleh saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bersukacita di dalam hatinya setelah menemukan adegan ini, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya sekali lagi menjadi dingin. Dia dengan dingin berbicara. "Bahkan jika saya bisa berhenti peduli tentang masalah itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk hal tidak tahu malu yang Anda lakukan terhadap saya saat saya masih dalam kondisi lemah. Menurut aturan ras manusia ular kita, jika tubuh kita dilanggar ketika kita tidak mau, kita harus mengambil kembali kepala manusia dari orang yang melanggar kita. Setelah itu, kita harus membuangnya ke kolam suci, klan kita dan membiarkannya terkikis." Wajah Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia tiba-tiba merasakan lehernya menjadi dingin. Wanita ini, apakah dia benar-benar berencana untuk mengembalikan kepalanya untuk menyelesaikan ini? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan dorongan untuk berteriak bahwa dia tidak bersalah. Ketika dia berada di bawah tanah, alasannya sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan yang terbentuk dari api hati gugur. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengingat masalah tersebut setelah semuanya terjadi. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit perasaan dalam situasi seperti itu, harus diketahui bahwa itu adalah pertama kalinya baginya. Anda harus memperbaiki pil pemulihan jiwa setelah kesepakatan kita selesai. Pada saat itu, saya akan menyelesaikan dendam ini sendiri. Medusa benar-benar mengabaikan wajah kaku Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Selain itu, Anda bisa melupakan mencoba menunda masalah ini. Saat kesepakatan 1 tahun tiba, akhir cerita Anda juga tidak akan ada gunanya jika saya tidak dapat melihat pil obat. Tubuh Medusa bergetar begitu kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia perlahan menghilang dari kursi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat sosok Medusa yang menghilang. Memang tidak mudah menipu wanita ini. Dari kelihatannya, dia hanya bisa memperlambat. Untungnya, masih ada waktu yang cukup lama sampai kesepakatan itu selesai. Dia masih bisa mencoba memikirkan cara untuk mengubah perasaan wanita terhadapnya menjadi lebih baik. Benar-benar pusing. Jari Xiao Yan mengusap pelipisnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan, yang tidak dapat memikirkan solusi apapun, hanya bisa mengangkat kepalanya dan meratap. Lelang berlanjut hampir sepanjang hari sebelum berakhir sempurna tepat saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Keuntungan dari lelang ini mungkin adalah sesuatu yang telah diantisipasi Xiao Li dan Xiao Yan, tetapi mereka masih merasakan kegembiraan ketika mendengar bawahan mereka melaporkan keuntungan tersebut. Dengan jumlah uang ini, Xiao Yan tidak hanya dapat memperoleh semua bahan obat yang diperlukan yang dia butuhkan, tetapi kelebihannya juga akan memungkinkan gerbang Xiao mengumpulkan ahli secara luas. Tentu saja, karena Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan 3 faksi besar, yang telah berusaha keras untuk lelang kali ini,
Xiao Yan tidak bertindak pelit. Sebaliknya, dia mengambil sejumlah besar uang dari pendapatannya dan membaginya secara merata di antara 3 faksi. Ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka, Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa hasil dari pemberian sejumlah uang ini tercapai. Tidak mungkin hanya mengandalkan tongkat besar jika seseorang ingin orang lain tunduk. Oleh karena itu, pelelangan yang sukses kali ini tidak hanya memungkinkan gerbang Xiao menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memungkinkan kota Feng, yang menjadi sedikit suram setelah pembubaran Aliansi Hitam, untuk sekali lagi kembali popularitasnya di puncaknya. Apalagi, itu bahkan melebihi puncak ini sedikit. Poin ini agak melebihi harapan Xiao Yan dan Xiao Li. Xiao Li mengutus anak buahnya untuk membeli semua bahan obat mahal yang dia pesan dari semua tempat dengan kecepatan secepat mungkin sehari setelah lelang berakhir. Kegembiraan di wajah Xiao Yan tidak sedikit pun tersembunyi saat dia menerima ramuan obat, yang telah disimpan dalam kondisi baik, dari tangan Xiao Li. Dia mengerti bahwa dengan ramuan obat ini, hari di mana Yao Lao akan bangun kembali tidaklah jauh. Begitu Yao Lao terbangun, hari di mana dia kembali ke Kekaisaran Hajia juga tidak jauh dari itu. Semua dendam akan berakhir saat itu. Bab 658. Pemulihan cairan obat. Hampir tidak ada jejak seseorang di pegunungan yang luas dan dalam. Tema utamanya adalah pegunungan hijau subur tak berujung. Kadang-kadang, raungan binatang ajaib bergema di hutan pegunungan, menakuti burung-burung yang sedang beristirahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada batu besar yang menyembul dari dinding gunung di tengah tebing yang curam. Batu besar itu seringkali dihempas oleh hujan dan angin. Oleh karena itu, permukaannya sangat halus. Bahkan ada lapisan kilau samar di atasnya. Namun, seorang pemuda berjubah hitam saat ini sedang berdiri di tempat itu. Kakinya seperti akar pohon tua yang perlahan mencengkeram batu besar, menyebabkan tubuhnya berdiri di atasnya tanpa bergerak sedikit pun. Pemuda berjubah hitam itu secara alami adalah Xiao Yan sejak dia meninggalkan kota Feng. Sepertinya akan ada aktivitas besar saat dia membangunkan Yao Lao kali ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak dapat melakukan ini di tempat yang ramai seperti kota Feng. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan memberitahu Xiao Li, dia dan Medusa sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam. Di pegunungan yang dalam dan tak berujung, aktivitas, terlepas dari seberapa masifnya, akan benar-benar menghilang di antara sampul banyak gunung. Tatapan Xiao Yan menyapu ke kiri dan kanan puncak gunung yang terjal ini. Ruang yang sunyi itu sedemikian rupa sehingga orang bahkan kesulitan mendengar kicauan burung. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengangkatnya ke atas tebing dan berteriak dengan keras. Cailin, aku akan merepotkanmu. Jangan biarkan apapun menggangguku. Tertawa menyebar. Samar-samar orang bisa melihat sosok Anggun berdiri di atas tebing gunung. Namun, dia tampak bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Xiao Yan dan terlalu malas untuk memberikan jawaban. Xiao Yan sudah lama terbiasa dengan sikap Medusa ini. Karenanya, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tahu bahwa wanita ini mungkin mengabaikannya secara lisan, tetapi dia biasanya akan melakukan tugas yang telah dia janjikan padanya sampai-sampai orang tidak dapat mengambilnya. Xiao Yan dapat sepenuhnya yakin dengan dia melindunginya di samping. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar yang halus. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia memaksa napas dan hatinya untuk memasuki ritme yang tenang dan lambat. Baru kemudian dia menjentikkan jarinya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua sekali lagi jatuh dan menghantam batu besar itu dengan keras, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius saat dia mempelajari kuali obat berwarna merah tua. Cincin penyimpanan laut yang tenang di jarinya berkedip sedikit. Segera, ramuan obat keluar darinya. Akhirnya, mereka tampaknya mengalami gaya tarik tertentu saat mereka digantung di sekitar Xiao Yan. Munculnya ramuan obat ini agak aneh. Namun aroma tidak biasa yang mereka keluarkan secara samar-samar menyebabkan jiwa seseorang mendapatkan perasaan nyaman yang mirip dengan berendam di pemandian air panas. Senyuman di wajah Xiao Yan semakin kaya saat dia mengendus wangian obat yang tidak biasa. Semua bahan obat ini memiliki efek yang baik untuk kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan segumpal api hati teratai mengkilap menyala dan muncul.
Akhirnya, itu bermain seperti roh api saat menari di sekitar jari Xiao Yan dengan gesit. Pergilah. Dengan teriakan lembut, gumpalan api hati teratai mengkilap keluar dan memasuki kuali obat melalui saluran keluar api. Saat itu memasuki kuali obat, itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi nyala api yang mengembang. Nyala api menggeliat di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, jari panjang Xiao Yan dengan lembut menjentikkan ke bahan obat yang ditangguhkan di depannya. Dengan cara yang terampil, ia menembak ke dalam kuali obat. Bahan obat dibungkus oleh api hijau tua saat itu ditembakkan ke dalam kuali obat. Namun, suhu yang sangat tinggi tidak segera menghancurkannya dengan cara yang serakah. Sebaliknya, ramuan obat itu memancarkan cahaya samar seperti giok putih saat dibakar, hampir seperti berusaha mengisolasi suhu nyala api. Xiao Yan tidak terlalu terkejut bahwa ramuan obat ini memiliki kemampuan untuk membalas nyala api. Dia dengan jelas memahami bahwa jenis ramuan obat langka yang dapat memulihkan luka spiritual ini sebagian besar dapat mengandalkan semacam kemampuan naluriah untuk memblokir kerusakan dari luar. Misalnya ramuan obat bernama ginseng tulang giok salju, yang dilemparkan ke dalam kuali obat ini mungkin dinamai ginseng, tetapi bentuknya mirip dengan tulang putih seperti giok. Ginseng tulang jenis ini memiliki ketangguhan yang tidak lebih lemah dari baja. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Jika seseorang ingin menggunakan api biasa untuk memurnikannya, dia mungkin tidak memperoleh banyak hasil bahkan setelah melakukannya selama setengah tahun atau bahkan setahun. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut karena bisa menahan pemanggangan api hati teratai mengkilap. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang cemas saat memurnikan ramuan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yan menyaksikan nyala api yang ganas di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan api hati teratai mengkilap, mencoba untuk memperbaiki ginseng tulang giok salju, ini setidaknya akan membutuhkan beberapa hari. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi ketahanan api dari ginseng tulang giok salju, dia mau tidak mau merasa tercengang saat melihat tulang ginseng itu baru mulai meleleh pada hari ketiga. Ramuan obat yang mampu mengobati makhluk halus memang berbeda dengan ramuan obat biasa. Apakah ramuan obat yang sekeras itu masih bisa dianggap sebagai bahan obat? Xiao Yan menenangkan hatinya dan perlahan menyempurnakannya. Hanya pada hari kelima barulah, ginseng tulang giok salju, yang sangat keras itu benar-benar meleleh menjadi gumpalan cairan kental seputih salju. Xiao Yan memindahkan cairan kental seputih salju itu ke suatu tempat di kuali obat dengan suhu yang lebih rendah untuk memanggangnya dengan api yang lambat. Dia kemudian melemparkan ramuan obat lain yang sama sulitnya untuk disuling ke dalam kuali obat. Dia sekali lagi memulai perbaikan yang membosankan. Tidak ada konsep waktu di pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang melewati jari-jari seseorang seperti air yang mengalir. Bahan obat yang ditangguhkan di depannya secara bertahap disempurnakan menjadi berbagai cairan obat berwarna di dalam kuali obat satu demi satu. Semua bahan obat akhirnya benar-benar disempurnakan sekitar 1 bulan setelah Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia menghabiskan 7 hari lagi untuk menggabungkan semua cairan obat ini menjadi satu. Xiao Yan menyaksikan sekelompok cairan kental yang memancarkan kilau warna-warni samar di dalam kuali obat dari tebing. Dia akhirnya menghela nafas lega seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Meskipun dia tidak memurnikan pil obat kali ini, itu adalah waktu terlama yang dihabiskan Xiao Yan di depan kuali obat. Tubuhnya telah duduk di depan kuali obat tanpa bergerak selama lebih dari sebulan. Dia berulang kali mengarahkan douki untuk menambah nyala api di dalam kuali obat sehingga ada jumlah yang cukup. Jika Xiao Yan belum maju ke kelas Do Uang dan metode Qi, mantra api, miliknya tidak berevolusi ke tingkat rendah di kelas. Pemborosan beban tinggi semacam ini kemungkinan besar akan mengakibatkan dia jatuh dari batu besar ini sampai ke bagian bawah tebing karena kelelahan douki terlepas dari seberapa kuat karakternya. Saya akhirnya menyelesaikannya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Mulutnya terbuka menampakkan gigi putih. Ujian selama 1 bulan dari ketahanannya, seperti seorang pekerja yang memelihara api, sangat menguntungkannya. Bahkan tanpa menyebutkan penggabungan yang berhasil dari cairan obat,
Xiao Yan dapat merasakan bahwa melalui 1 bulan pembakaran ini, dia lebih terlatih dalam penguasaannya atas api hati teratai mengkilap, yang merupakan penggabungan dari 2 jenis, api surgawi, di dalam tubuhnya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun langkah-langkah penyempurnaan pil semacam ini membosankan dan menghabiskan kekuatan spiritual seseorang, mereka memiliki manfaat yang sangat besar untuk melatih kendali seseorang atas nyala api. Xiao Yan beristirahat selama lebih dari 10 menit setelah menyelesaikan penggabungan cairan obat. Hanya setelah itu dia sekali lagi menguatkan perhatiannya sebelum mengalihkan pandangannya ke cincin hitam tua yang tampak kuno. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskannya. Xiao Yan memegang cincin itu dengan lembut di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan melemparkannya dengan tangannya. Cincin hitam pekat dilemparkan ke dalam api yang membara di dalam kuali obat dengan cara yang terampil. Api hijau tua dengan tergesa-gesa menyerbu ke depan saat cincin hitam tua memasuki kuali obat. Namun, kekuatan tak terlihat melonjak secara otomatis dari ring tepat saat api ini akan mendekati ring. Setelah itu, kekuatan ini mengisolasi cincin dari nyala api. Pertahanan diri otomatis? Sepertinya cincin guru juga bukan benda biasa. Xiao Yan kaget saat melihat reaksi cincin itu. Dia langsung tersenyum. Dengan jentikan jarinya, cairan kental berwarna-warni itu berjatuhan, dan akhirnya membungkus lingkaran hitam pekat itu. Cincin hitam pekat itu tidak menahan cairan obat ini, yang memiliki cukup kemampuan penyembuhan spiritual. Oleh karena itu, memungkinkan cairan untuk menyeret dan membungkus dirinya sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat bahwa dia telah berhasil membungkus cincin hitam pekat dengan cairan berwarna-warni. Dia segera mengganti segel tangannya, dan api hijau tua yang lemah di dalam kuali obat tampaknya telah pecah dalam kegembiraan saat itu mengeluarkan suara, "Ci," dan melonjak ke depan, menyapu kumpulan cairan berwarna-warni ke dalamnya. Suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan udara di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi meskipun memiliki efek isolasi dari kuali obat berwarna merah tua. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan warna-warni tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap nyala api hijau tua. Permukaannya yang ganas secara bertahap mulai membentuk gelembung udara di tengah suhu yang sangat tinggi. Uap yang tidak terlihat akan ditekan dan melewati cairan obat ketika gelembung udara sesekali pecah. Akhirnya, itu akan secara diam-diam bergabung menjadi cincin hitam gelap. Waktu perlahan-lahan mengalir saat gugusan cairan berwarna-warni, yang semula seukuran telapak tangan, perlahan menyusut. Jelas, efek pengobatan dari penyembuhan roh seseorang telah benar-benar menguap ke dalam ring di bawah tekanan suhu tinggi di sekitarnya, menyembuhkan roh yang tertidur di dalamnya. Cairan obat semakin menipis. Di bawah tatapan gembira Xiao Yan, lapisan cahaya samar yang mewakili kehidupan secara bertahap melonjak ke permukaan cincin hitam gelap. Guru, Anda telah tertidur selama 2 tahun. Saatnya bangun? Bab 659. Yao Lao terbangun. Hutan pegunungan itu subur, hijau. Puncak pegunungan menembus awan seperti pedang, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam di suatu tempat di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup rapat. Sebuah kuali obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang bisa melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil. Sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat. Namun, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit berlangsung untuk jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin encer, samar-samar terlihat sedikit benda berwarna hitam yang dibungkusnya. Pada pandangan hati-hati, sebenarnya ada cincin yang tampak kuno hitam pekat di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang tersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap.
Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip-kedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan semangat tidur Yao-Lao adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiao Yan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa binatang ajaib yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan menakutkan yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki pegunungan yang dalam. Xiao Yan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini. Dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran tak henti-hentinya dari api hati teratai mengkilap, gugusan cairan medis seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya. Apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat di dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam ring di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiao Yan yang berada di dinding curam gunung dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan ramping bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut. Sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang dan menyelamatkan Anda. Meskipun Xiao Yan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Saat memurnikan ramuan obat semacam itu. Semuanya harus dalam siklus progresif. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu melayang di samping telinganya. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini, dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya khawatir bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati. Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Hehehehehe, Anda dapat yakin bahwa saya masih dapat terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda. Wajah Xiao Yan yang agak pucat-pucat tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan dou Qi-nya untuk mengaktifkan api hati teratai mengkilap dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiao Yan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemorosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Dou Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan nyala api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya? Medusa menggeleng bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan. Waktu berlalu. Ketika cairan obat berwarna-warni yang membungkus cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiao Yan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Xiao Yan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama.
Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat saat melihat tubuh Xiao Yan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan Douqi yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu untuk Yao Lao bangun kembali tidak jauh. Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat saat dia berulang kali meremasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiao Yan juga sepenuhnya digantikan oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih besar. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi saat melihat Xiao Yan yang bergoyang yang mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak maju sedikit. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Xiao Yan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti itu? Gigi Xiao Yan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Xiao Yan. Dia segera dengan gila mengedarkan rute metode Qi, mantra api, dan gelombang terakhir Douqi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiao Yan akhirnya berubah dari buram menjadi kegelapan total saat Douqi melonjak keluar dari jarinya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Tubuhnya bersandar ke samping dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar yang halus. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu menuju tepi tebing yang tertutup awan dan kabut. Sialan! Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Xiao Yan akhirnya jatuh kepala lebih dulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiao Yan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan Xiao Yan sayangnya akan menjadi tumpukan daging cincang jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di kabut. Mata Medusa menatap tajam ke arah Xiao Yan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir deras menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat yang berwarna-warni di permukaan cincin hitam gelap di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu pada batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat dan riak tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup kemanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Kerdipan lain muncul dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya telah memulai pergumulan apakah akan menyelamatkan Xiao Yan pada saat seperti itu. Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Xiao Yan adalah dia ingin membunuh orang menjijikkan ini di tempat. Namun, jauh di dalam jiwanya, ada hal lain yang berulang kali melawan perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Xiao Yan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil.
Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung. Saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiao Yan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan itu. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiao Yan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang lama ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku?" Teriakan tua itu seperti guntur menggelegar yang bergema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 660. Guru dan murid bertemu lagi. Sosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia. Secara mengejutkan Yao Lao yang tertidur di dalam ring selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yao Lao jelas lebih besar dari sebelumnya. Dari kekuatan spiritual yang kuat yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya, seseorang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yao Lao meningkat secara signifikan. "Itu kamu?" Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yao Lao. Dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yao Lao tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jatuh pingsan. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam ketidaksadarannya. Siapa lagi selain Xiao Yan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya dengan cepat dalam pemulihannya? Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Pithon 7 warna penelan surga dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tertidur cukup lama kan? Yao Lao melirik Medusa yang tergantung di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. "Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Dia menatapnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua misterius ini begitu dia bisa bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yao Lao menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yao Lao. "Mengapa kamu masih tetap di samping Xiao Yan sekarang setelah kamu telah bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga?" Sebuah kedipan melintas di mata Yao Lao yang menunduk. Dia sangat jelas dari permusuhan yang dipegang Medusa terhadap Xiao Yan. Dia masih takut padanya ketika dia ada, dan dia harus sedikit berhati-hati bahkan jika dia ingin bertindak. Namun, mengingat kekuatan Xiao Yan, sulit untuk menjamin bahwa wanita ganas ini tidak akan memiliki pemikiran lain mengingat kekuatan Xiao Yan. Medusa juga memahami penangguhan hukuman dingin dalam kata-kata Yao Lao. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara seseorang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao ini. "Apa hubungannya denganmu bahwa aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Xiao Yan mempermalukan saya dengan cara itu saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu sekarang setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya?"
Hehe, sungguh gadis berlidah silet. Saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua, kamu hanya minum susu di tempat yang tidak diketahui. Yao Lao tertawa aneh. Namun, rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan, yang terakhir setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan skor kita begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yao Lao melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar di antara dinding tebing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, ya, yang terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan hisap muncul entah dari mana karena kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang dan ditangguhkan di depan Xiao Yan. Kuali obat ini, tangan Yao Lao dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup yang mengaum dengan kepala terangkat di atas kuali obat. Kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Kuali obat ini, mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat di peringkat kuali surgawi? Yao Lao jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam daripada Xiao Yan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Yang terakhir hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Yao Lao, di sisi lain, bisa mengandalkan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang cerdas. Dia memang tangguh. Yao Lao memutar matanya. Mereka akhirnya mendarat di Medusa di sampingnya. Dia menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap kuali ini. Dia melihat cincin penyimpanan biru tua dari jari Xiao Yan dan hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan napas terkejut. Sebenarnya ada jejak spiritual? Ini adalah cincin penyimpanan bermutu tinggi? Hei, sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yao Lao tertegun sejenak setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan yang dipancarkan dari cincin penyimpanan ketika dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menampar mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yao Lao tidak menggunakan kekuatan setelah gagal menyimpan kuali. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengerutkan alisnya saat melihat Yao Lao membawa Xiao Yan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya. Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yao Lao. Yang terakhir sedikit mengernyit, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya bergetar dan tubuhnya yang agak ilusi dengan tenang meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung yang ditutupi oleh pepohonan hijau yang besar dan subur. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahaya bulan yang sejuk menyebar ke bawah, menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan tipis benang perak. Lapisan ini luar biasa indah di bawah langit yang gelap, tampak sangat kabur dan misterius. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau yang subur. Cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan gelap yang dalam. Sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Orang tua di samping api unggun dengan wajah tua menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin berdiri dengan cantik tidak jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap tua dan muda dengan acuh tak acuh. Yao Lao perlahan menghembuskan napas lama kemudian. Tangannya juga meninggalkan dahi Xiao Yan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul ke permukaan. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Ini benar-benar hebat. Namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya? Yao Lao berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Xiao Yan berguling saat pemuda itu menelan pil obat. Mata yang terakhir masih tertutup rapat.
Nafas Xiao Yan saat ini dalam kondisi paling lelah, dan Douqi di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yao Lao, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Xiao Yan. Sementara Yao Lao bergumam, Xiao Yan, yang dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menjadi jelas. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah wajah tua tersenyum yang sangat familiar di depannya yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasa nyaman. Xiao Yan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah menghela nafas panjang, sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat dia menyandarkan tubuhnya yang lemah di batang pohon di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Yao Lao. Guru, saya tidak bertemu Anda selama 2 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa? Tatapan Yao Lao menatap tajam pada wajah muda yang dingin, tegas, yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang lama di mana dia tertidur ini, anak kecil yang mengandalkannya sebelumnya telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang dengan kualifikasi dan kekuatan untuk mandiri. Bayi elang yang membutuhkan perlindungan konstan saat ini mampu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, melayang melintasi langit. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yao Lao dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan. Dia berbicara dengan senyum senang. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian Yao Lao. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa dari kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan saya Cailin. Meskipun Xiao Yan telah jatuh pingsan ketika dia jatuh dari batu besar, dia masih bisa merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang untuk menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia hanya menjawab dengan suara lemah. Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkan Anda. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan akan disempurnakan untuk saya. Xiao Yan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa, dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Guru, kekuatanmu meningkat. Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin sembuh total. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas. Anak kecil, bagaimana dengan api hati gugur itu? Itu telah saya perbaiki. Xiao Yan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun. Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yao Lao saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Xiao Yan dengan berat. Meskipun Yao Lao telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih hidup setelah dia terbangun, Yao Lao tidak bisa tidak bersukacita meskipun dia bisa mengendalikannya begitu tebakannya telah diverifikasi. Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah gembira Yao Lao. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Selain itu, guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang mengkhianati gurunya. Suara lembut itu segera mengejutkan Yao Lao. Itu adalah waktu yang lama sebelum Yao Lao menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya. Seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresinya adalah salah satu dari kesedihan atau kelegaan. Tangannya perlahan tapi dengan berat menepuk Xiao Yan. Suara rendah, serius, dan lama yang menyebabkan sakit hati bergema di telinga Xiao Yan. Terima kasih banyak, anak kecil. Bersambung ke episode 131. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.